saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita berjumpa lagi di Morning Call GPIB Rabu 18 Mei 2022. Kali ini bersama saya Pendeta Melisa Paulina Usdai. Saat ini saya bertugas di GPIB Ebenezer Bundur, Kepulauan Riau, di pos pelayanan dan kesaksian Teluk Kelapa, Pulau Mendol, Kabupaten Pelalawan, Riau. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan menjaga, memelihara kami, semalam lamanya kami beristirahat. Dan Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang penuh kesegaran dan kesehatan, penuh dengan berkat Tuhan. Ya Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami sadar bahwa kami membutuhkan pedoman firman-Mu ya Tuhan. Kami akan membaca Alkitab, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami semua, agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi kami juga mampu melaksanakan firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sedia mendengar. Amin. Ibu bapak saudara-saudari, mari kita buka bacaan Alkitab di pagi hari ini dari 1 Tawarik 9 ayat 21 hingga yang ke-23. Zakaria bin Meselemia adalah penunggu pintu kemah pertemuan. Mereka semuanya yang terpilih menjadi penunggu ambang pintu ada 212 orang. Mereka telah terdaftar dalam silsilah di desa-desa mereka. Daud dan Samuel pelihat itu mengangkat mereka dalam jabatan itu. Mereka dan anak-anak mereka bertugas menjaga pintu-pintu gerbang rumah Tuhan, yakni bait kemah itu. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman. Bu Bapak, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, Yohanes Calvin, Bapak Reformasi Gereja, dalam bukunya Institutio Pengajaran Agama Kristen, ia menulis, Tuhan menetapkan tugas-tugas bagi setiap orang menurut jalan hidupnya masing-masing. Dan masing-masing jalan hidup itu dinamakannya panggilan. Tidak ada pekerjaan apapun, betapapun kecil dan hinanya, yang tidak akan bersinar-sinar dan dinilai berharga di mata Tuhan. Dalam bacaan Alkitab pada pagi hari ini, kita melihat bahwa selain para imam, para penyanyi, ada juga orang-orang yang ditugaskan untuk menjaga pintu kemah pertemuan. Dituliskan di sini, jumlah mereka ialah sebanyak 212 orang. Jumlah orang yang bertugas untuk menjadi penunggu ambang pintu kemah pertemuan tidaklah sebanyak jumlah para imam yang tercatat pada ayat 13. Di mana di sini jumlah imam ialah berjumlah 1.760 orang. Penunggu ambang pintu kemah pertemuan ini tugasnya ialah mereka bertanggung jawab atas penjagaan dan harus membuka pintu setiap hari. Sejak Daud dan Samuel mengangkat mereka dalam jabatan itu, secara konsisten mereka melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai penunggu pintu gerbang rumah Tuhan. Bahkan bukan hanya mereka saja melaksanakan tugas menunggu pintu gerbang rumah Tuhan ini, tetapi juga anak-anak mereka turut berkarya di dalamnya. Apa yang menjadi perenungan firman Tuhan untuk kita semua? Yang pertama, jabatan sebagai imam tidaklah lebih penting daripada jabatan sebagai penjaga pintu gerbang rumah Tuhan.
Memang imamlah yang mengatur segala hal mengenai peribadahan umat. Di antaranya, imam bertanggung jawab mempersembahkan korban kepada Tuhan. Imam juga menjadi perantara antara Allah dan umat dan lain sebagainya. Tetapi penjaga pintu gerbang rumah Tuhanlah yang memastikan bahwa kekayaan atau harta benda yang ada di dalam bait Allah atau perkakas-perkakas yang digunakan untuk ibadah berada di dalam keadaan aman dan baik, terhindar dari pencurian ataupun penjarahan. Di masa sekarang ini, dalam pelayanan gerejawi kita dapat temukan jabatan koster. Koster tugasnya, kita tahu bersama, tugasnya membuka, menutup pintu gereja, dia yang memegang kunci gereja, tugasnya membersihkan gereja, dan lain sebagainya. Bahkan ia yang mempersiapkan perlengkapan untuk ibadah. Dia memastikan semuanya tertata dengan rapi dan ditaruh pada tempatnya. Tetapi bagi beberapa orang, pekerjaan sebagai koster ini mungkin bukan suatu pekerjaan yang membanggakan, bukan suatu pekerjaan yang bergengsi, karena upahnya tidak besar. Mungkin juga karena dilihat orang tugasnya mungkin sepele, hanya membersihkan atau semacamnya. Tetapi itu hanyalah pandangan kita manusia, itu hanya menurut kita saja. Lihatlah secara nyata bahwa koster memegang peranan penting untuk memastikan seluruh kegiatan ibadah berjalan dengan baik. Pekerjaan atau jabatan sebagai koster ini sama pentingnya dengan tugas seorang pendeta atau seorang penatua atau seorang diaken untuk berkhotbah. Tugas seorang koster juga ini sama pentingnya dengan tugas memandu lagu yang dilakukan oleh kantoria atau rekantor atau pemain musik. Intinya semua pekerjaan dan bakti kepada Tuhan nilainya itu setara, sebanding, dan tentunya sama berharganya di hadapan Tuhan. Yang kedua yang kita pelajari dari bacaan Alkitab hari ini ialah di beberapa gereja termasuk GPIB pada tahun ini akan melaksanakan pesta demokrasi gereja tentunya. Ada para pelayan yang akan dipilih, di antaranya majelis, penatua, diaken, atau diaken penatua. Perlu kita ketahui bersama bahwa tidak ada hierarki di antara ketiga jabatan ini, yaitu di antara jabatan penatua, diaken maupun pendeta. Semua jabatan ini nilainya sama berharga di hadapan Tuhan. Pendeta tidak lebih tinggi daripada penatua dan diaken. Penatua tidak lebih tinggi dari diaken. Semua bekerja selaras di dalam bidang tugas, tanggung jawab, dan panggilannya masing-masing. Kita hanya diminta untuk melakukan tugas kita dengan setia, dengan tanggung jawab. Apapun tugas tanggung jawab yang akan dipercayakan Tuhan nantinya kepada kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas firman yang telah kami dengarkan. Biarlah Tuhan menuntun kami agar kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami di hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuntunlah kami semua ya Tuhan, agar kami dapat berjalan di dalam terang-Mu. Ya Tuhan,
Kami mohon berkatilah setiap orang yang menyaksikan Morning Call di pagi hari ini ya Tuhan, bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat di dalam mereka melaksanakan tugas tanggung jawab mereka, dimanapun Tuhan memanggil dan mengutus mereka. Tuhan Yesus, kami mohon juga Engkau membukakan jalan untuk setiap pergumulan hidup yang mungkin dialami oleh mereka yang saat ini sedang menyaksikan Morning Call ini ya Tuhan. Biarlah mereka menerima hikmat Tuhan, biarlah terbuka jalan dari Tuhan untuk mereka. Biarlah pengharapan dan iman mereka tetap bertumbuh di dalam-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami. Biarlah juga Engkau memberkati mereka yang saat ini terbaring lemah karena sakit. Tuhan jamah sembuhkan mereka Tuhan. Pulihkan kekuatan mereka. Namun biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas mereka yang sakit ini, karena kami percaya Engkau berkuasa di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemilik kehidupan kami, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih Ibu Bapak, saudara-saudari telah menyaksikan Morning Call pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Jangan lupa untuk mensubscribe kanal YouTube GPIB ini agar Ibu Bapak tetap dapat menerima firman Tuhan pada pagi hari, tetap dapat menyaksikan firman Tuhan sebagai kekuatan untuk kita semua.